wabarakatuh. Alhamdulillah Bapak Ibu, kita berjumpa. Kali ini kita bahas sekilas saja tentang ruqyah Asyifa, yang mungkin Bapak Ibu nanti ada yang ingin mempelajari ini. Ya, ini tekniknya cukup banyak tapi sederhana, mudah sekali untuk dipelajari. Bapak Ibu, kenapa nama daripada buku ini kita namakan Ruqyah Asyifa? Karena kita melakukan ruqyah itu untuk kesembuhan, asyifa kesembuhan. Tujuannya adalah untuk kesembuhan baik untuk diri sendiri kalau untuk ruqyah mandiri, atau kesembuhan untuk orang lain kalau kita meruqyah orang lain. Nah, konsep dasar daripada ruqyah, yang penting dalam melakukan ruqyah tersebut tidak ada unsur syirik di dalamnya. Ya, seperti yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, "I'ridu alayya ruqakum la ba'sa birruqah ma lam yakun fihi syirkun." I'ridu alayya ruqakum, perlihatkanlah ruqyah kalian kepadaku, la ba'sa birruqah, tidak mengapa dengan ruqyah, ma lam yakun fihi syirkun, asal di dalamnya tidak mengandung atau tidak ada kesyirikan. Itu basic ya, dasarnya begitu. Kita pakai bahasa apapun ruqyah itu boleh, tapi yang jelas paling utama nomor satu pakai kalamullah, pakai ayat-ayat suci Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran. Yang kedua pakai doa-doa dari Rasulullah SAW. Yang ketiga doa-doa para ulama. Yang keempat berbahasa Arab. Yang kelima boleh pakai bahasa kita, asal di dalamnya tidak mengandung kesyirikan tadi. Ya, itu yang paling dasar, yang paling pokok. Makanya orang-orang zaman dahulu mungkin Quran belum bisa, tidak fasih, tapi dia tauhidnya kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia mengobati seseorang di suwuk, ya, suwuk. Dia pakai bahasanya dia, tapi dia la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Alhamdulillah sembuh. Karena tirakatnya juga kuat, ya, tirakatnya kuat, tahajudnya kuat, puasanya luar biasa. Orang-orang zaman dahulu, mbah-mbah kita, kakek nenek kita dulu, ya. Dan insya Allah kalau kita semakin bisa baca Al-Quran fasih, itu lebih baik, minimal lancar lah, ya. Oke, Bapak Ibu semuanya, kita harus meyakini sebagai seorang terapis bahwa penyakit itu diturunkan ke bumi, ke dunia ini, pasti Allah menurunkan juga penawarnya. Dan itu sudah diterangkan oleh Rasulullah SAW dalam sabdanya, ya, ma anzalallahu da'an illa anzalalahu syifaan. Allah tidak menurunkan penyakit, melainkan juga Allah menurunkan syifaan, penawarnya. Disabdakan dalam riwayat yang lain, likulli da'in dawa'un, fa idza asaba dawa'ud da'a baru'a bi idznillah azza wa jalla. Likulli da'in dawa'un, setiap penyakit ada obatnya. Fa idza asaba dawa'ud da'a, dan ketika obat mengenai penyakit, baru'a bi idznillah azza wa jalla, sembuh dengan izin Allah Subhanahu wa taala, sembuh dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi semuanya tergantung Allah Subhanahu wa taala. Seampuh, semahal obat apapun, kalau Allah tidak mengizinkan untuk sembuh, ya tetap tidak sembuh. Tapi obat yang murah, bahkan mungkin cuma dikasih obat-obat dari daun-daunan, tapi Allah mengizinkan sembuh, jadilah kesembuhan. Atau mungkin hanya ditotok, terjadilah kesembuhan, dan lain sebagainya. Oke Bapak Ibu, bahkan Rasulullah SAW, kalau kita sakit disuruh dengan berobat dengan apa? Salah satunya yaitu dengan Al-Quran, yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Seperti dalam sabda beliau, alaikum bisyifa'aini al-asali wal Quran. Berobatlah kalian dengan dua macam, yaitu al-madu dan
dan Al-Quran. Kita suruh berobat dengan madu dan Al-Quran. Itu perintah daripada Rasulullah SAW. Jadi setiap penyakit ini sebenarnya kalau kita bingung cari obatnya, kembali kepada Al-Quran. Karena inilah sebaik-baik daripada obat. Dalam surat Al-Isra ayat 82, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidu dzalimina illa khasara. Dan kami turunkan Al-Qur'an, wa nunazzilu minal Qur'an, dan kami turunkan Al-Qur'an ma huwa shifaa' sebagai penawar wa rahmah, dan kasih sayang lil mu'minin bagi orang-orang yang beriman. Diterangkan oleh Allah, diturunkan Al-Quran ma huwa shifaa' sebagai penawar bagi kita yang mengalami kesulitan, yang mengalami penyakit. Jadi kembali kepada Al-Quran, dan disinilah obatnya. Saat ini wabah corona, kembali kepada Al-Quran. Kita di rumah, ayo bentengi dengan Al-Quran. Yang sakit juga sering baca Al-Quran. Kalau perlu, masjid-masjid dikembangkan dengan membaca Al-Quran, ya, dengan harapan virus corona tidak aktif lagi. Dengar suara daripada Al-Quran, karena ini luar biasa nih efeknya. Virus corona adalah energi negatif, Al-Quran adalah energi positif, dan itu didengarkan. Virus corona adalah makhluknya Allah. Dia zalim mengganggu manusia. Ya. Zalim, kedoliman dilawan dengan hak, yaitu bacaan Al-Quran. Insya Allah sebenarnya luar biasa sekali. Makanya di luar negeri sana banyak sekali, mungkin sekarang masjid-masjid dibuka, suara azan menggema, Al-Quran dibacakan di mana-mana. Dan semoga kita di Indonesia juga begitu. Kita sebagai umat muslim, ayo rajin sekali membaca Al-Quran, apalagi sekarang di musim pandemi corona seperti ini. Oke, Bapak Ibu, di buku rukyah ini banyak sekali ya doa-doa cara menangani berbagai penyakit, juga cara menangani berbagai penyakit rohani atau gangguan jin, mulai sihir, mulai orang pengen ngelepas susu, mulai orang pengen sering mimpi buruk, atau anak kecil sering menangis, atau demam biasa bagaimana, dan lain sebagainya. Terapi mandiri, bagaimana cara terapi mandiri dengan rukyah. Ya, di sini juga ada doa yang saya rekomendasikan untuk memperkuat power Totok Sabu Jagat yang pernah saya baca, yaitu Bismillahirrahmanirrahim, 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 samawati wal ard, Bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwa samiul alim. Allahumma rabbanas adhibil ba'sh ishfi wa anta syafi la sifani la sifau sifa la yuqadiru saqama imsakil ba'sa rabbanas biyadika syifa laka sifalahu illa anta. Itu doa yang sering saya baca untuk memperkuat energi positif Totok Sabu Jagat. Jadi ditiupkan ke telapak tangan atau ke jari kita ini. Biasanya kita baca 21 kali minimal setiap hari. Semakin banyak semakin bagus. Kita tiupkan ke telapak tangan. Karena saat kita menyentuh pasien, klien itu energi negatif. Ini adalah energi positif. Efeknya sangat dahsyat sekali. Dan juga Bapak Ibu bisa baca zikir asyifa. Biasanya kami baca selepas maghrib. Jadi selepas maghrib itu biasanya pas sebelum adzan isya udah selesai. Di sini ada namanya zikir asyifa lengkap. Ya, kalau lancar zikir asyifa, insya Allah gampang hafal. Rukyah kita pikirkan, kita wiridkan setiap ba'da maghrib. Apalagi musim wabah corona ini sangat bagus sekali ini. Karena rukyah itu sifatnya selain pertahanan, dia juga menyerang. Berbeda dengan zikir-zikir harian yang mungkin rutinitas kita, itu sifatnya pertahanan. Tapi kalau rukyah, kalau niat rukyah selain pertahanan sebagai zikir, dia juga bersifat menyerang. Itu bedanya rukyah. Ya. Makanya dalam kasus-kasus tertentu ada orang kesurupan, ada ustadz biasa mungkin belum mengenal ilmu rukyah, membacanya Al-Fatihah, Al-Falaq, Anas, tapi efeknya kurang.
Tapi begitu datang praktisi ruqyah, dibacakan Al-Fatihah, langsung reaksi si yang kesurupan spontan luar biasa sekali, karena dia niat kuat untuk ruqyah, niat kuat untuk ruqyah, dan sehari-hari itu yang sering dibaca, makanya energi dalam tubuhnya itu masuk, sehingga begitu dia menterapi pasien dengan bacaan Al-Quran yang diniatkan untuk ruqyah, kekuatannya berkali-kali lipat. Ya, seperti kita nangani orang mungkin sakit kepala, mungkin Bapak Ibu tidak pakai totok, mungkin pakai ruqyah saja orang sakit kepala, langsung kita sentuh kepalanya, kita seakan-akan menyalurkan energi positif ke kepalanya, dan seakan-akan kita mendapatkan obat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus kita baca, contohnya baca begini: Bismillahirrahmanirrahim, 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 Allahumma rabbana sulil ba'sya isfihi wa anta syafi la sifat ila sifat sifat la yukhadiru saqama imsakil ba'sa rabbanas biadika sifat la kasifalahu illa anta. Bisa juga ditambahkan doa-doa sifat yang lain seperti Rabbuna Allahul ladzi fis sama taqaddasa ismuk amruka fis samai wal ard kama rahmatuka fis sama waj'al rahmataka fil ard waghfir lana haubana wa khatayana anta rabbut thayyibin anji rahmatan min 'indik wa shifaan min sifaik ala hadzal wajh. Bisa juga ditambahkan ayat-ayat syifa seperti A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidu dzalimina illa khasara, dan lain sebagainya. Ayat syifa ada 6. Terus kita tutup dengan trikul Bismillahirrahmanirrahim, qul huwallahu ahad, seterusnya qul a'udzu birabbil falaq, seterusnya qul a'udzu birabbin nas, seterusnya ya. Terus ini kalau kita betul-betul kita bisa menyalurkan energi positif ke arah kepalanya tanpa ditotok, Bapak Ibu, sakitnya sudah reda bahkan hilang. Dan ini sering kita alami saat kita menangani orang sakit kepala. Kita ruqyah dulu, ternyata sakit kepalanya juga ada unsur gangguan jinnya. Ada orang perempuan sakit kepala 7 tahun, orang melihat sakit kepala biasa, tapi begitu kita datang, kita diagnosa dengan ruqyah dulu, dia sudah pingsan, baru kita bacakan Al-Fatihah, sudah pingsan duluan. Baru kita terapi dulu, energi negatifnya itu kita terapi, kita buang dengan semaksimal mungkin. Setelah itu baru kita totok seperti biasa. Banyak sekali teknik-teknik di sini ya Bapak Ibu. Nanti bisa, kalau Bapak Ibu punya buku ini bisa dipelajari. Nanti kalau kurang paham bisa tanya saya langsung ya. Nanti saya bagian mana yang kurang paham, bagian mana yang kurang paham. Dan siapa yang sudah bawa buku ini otomatis sudah dapat ijazah dari saya ya. Sudah dapat ijazah dari saya. Ini buku ini kebanyakan saya ambil dari kitab Ababul Faraj ya. Ijazah dari seorang guru saya ya. Ini luar biasa sekali ya, sangat sederhana sekali, dan ini memang kami tidak kemana-mana untuk kalangan sendiri. Jadi untuk terapis-terapis yang pernah pelatihan sama saya, kita ijazahi dengan buku ruqyah sebagai panduan dia nanti di lapangan ya. Banyak sekali, termasuk ruqyah mandiri untuk perut sini ya, bagus untuk terapi lambung, juga mungkin untuk terapi pasien dan lain sebagainya. Oke Bapak Ibu, mungkin itu yang bisa saya jelaskan. Nanti kita masih ada sesi pendalaman juga nanti kalau sudah jumpa darat ya, nanti bisa lebih luas lagi. Sesi pendalaman 1 hari sudah cukup ya, tapi kita kupas dari pagi sampai sore. Bahkan kalau Bapak Ibu pengen sekalian belajar ruqyah, nanti ada waktu khusus atas pendalaman itu, kita teruskan dengan ruqyah. Dan Bapak Ibu sebagai seorang terapis jangan hanya bisa totok saja. Totok kita lengkap, mulai dari totok wajah, totok kepala, totok punggung, kejantanan kesuburan, totok jari panas, terus totok halilintar. Mungkin ada yang kurang satu, totok api ya, totok api belum kita ajarkan. Insya Allah nanti di sesi berikutnya. Itu cukup lengkap itu ya. Itu sudah, kalau Bapak Ibu menguasai itu sudah bisa jalan sebagai seorang terapis yang insya Allah profesional, bersosial di masyarakat, bermanfaat di masyarakat. Oke, mungkin itu ya. Saya tidak panjang-panjang karena takutnya nanti kuotanya ya, karena ini pakai
kota Bapak Ibu mungkin nanti kepanjangan juga sulit downloadnya. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.